Biasanya, kalau kita mendengar kata candi, maka yang terlintas di benak kita adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lain di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang sudah lama terkenal. Jawa Barat, apalagi Karawang, mungkin tidak terpikirkan sebagai tempat dibangunnya candi karena memang sangat sedikit tinggalan candi di Jawa Barat. Tapi, tahukah kita bahwa ternyata di Jawa Barat, tepatnya di Karawang, ditemukan kompleks pecandian yang berumur jauh lebih tua dari candi-candi lain di Pulau Jawa. Bermula dari para arkeolog yang sedang mempelajari situs Buni, sebuah situs purba di Bekasi, dan situs Cibuaya, sebuah situs percandian Hindu di Karawang. Para peneliti mendapat informasi dari penduduk bahwa di pesawahan daerah Batu Jaya, Karawang, terdapat banyak gundukan-gundukan tanah menyerupai bukit-bukit kecil yang menimbun reruntuhan batu bata merah berukuran besar, dan banyak pula ditemukan benda purbakala di sekitar bukit kecil tersebut. Maka di tahun 1984, tim arkeologi UI melakukan survei pertama ke Batu Jaya, Karawang untuk menindaklanjuti informasi warga tersebut. Dari hasil survei tersebut, di tahun 1985 dilakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkap keberadaan struktur bangunan di balik lemah Duhur ini, yang jumlahnya mencapai puluhan di Batu Jaya. Tahun 1996 menjadi tahun pertama proses ekskavasi atau penggalian di Candian Batu Jaya. Dari penggalian ini tersingkap sebuah struktur candi berbahan bata merah yang bentuknya masih belumlah tampak seperti candi. Di titik lain pun dilakukan penggalian terhadap gundukan tanah atau unur yang berhasil menyingkap adanya struktur candi yang terpendam di dalam tanah. Yang pertama diberi nama Candi Jiwa, sedang yang kedua dinamakan Belandongan. Dan beberapa candi lain pun ditemukan lalu diberi nama mengikuti penamaan lokal yang sudah ada dari warga lokal. Yang mengejutkan, pada ekskavasi Candi Belandongan tahun 2003 ditemukan kerangka manusia di depan anak tangga sebelah barat daya candi. Di tahun 2008, tim kembali menemukan kerangka manusia pada ekskavasi ini dengan kondisi yang juga relatif utuh. Posisi kerangka manusia ditemukan terkumpul dalam satu titik pada kedalaman 80 sampai 100 cm. Bersama dengan kerangka-kerangka ini ditemukan juga tembikar dari tanah, manik-manik, juga senjata yang terbuat dari besi maupun perunggu yang diduga merupakan bekal kubur sewaktu mereka dimakamkan. Menariknya adalah kerangka-kerangka ini bukanlah kerangka yang sejaman dengan berdirinya percandian Batu Jaya yang diperkirakan mulai dibangun di abad ke-5 Masehi. Masa di saat Kerajaan Tarumanegara menguasai Jawa Barat, tapi berasal dari abad kedua hingga ketiga Masehi atau lebih tua lagi. Ini menandakan ada keberlangsungan budaya dari masyarakat yang melintasi zaman ke zaman di Batu Jaya. Bahkan Candi Belandongan sesungguhnya dibangun untuk menutupi candi lama yang sudah ada sebelumnya. Terlihat dari struktur candi yang sengaja tidak disempurnakan oleh para arkeolog pada saat pembugaran agar kita bisa melihat langsung kenampakannya. Sementara peninggalan sejaman dengan percandian Batu Jaya adalah votif atau tablet tanah liat berisi ajaran Buddha. Juga ditemukan amulet-amulet sebagai penolak bala. Serta ditemukan juga lempeng emas yang berisi ajaran Buddha dengan tulisan Palawa dan bahasa Sanskerta. Kalau kita melihat tinggalan Batu Jaya yang mempunyai kesamaan dengan peninggalan kebudayaan Buni yang mendiami pesisir utara Jawa Barat, khususnya di Kampung Buni Bekasi, dan melihat bahwa penemuan kerangka ini
berada di lapisan bawah kebudayaan masa pengaruh Hindu-Buddha. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa pelaku budaya Buni yang sudah hidup sejak masa prasejarahlah yang di kemudian hari menjadi pembangun percandaian di Batu Jaya ketika pengaruh Hindu dan Buddha datang. Dari bangunannya, Candi Jiwa salah satu hasil ekskavasi sepertinya merupakan sebuah dudukan dari arca Sang Buddha. Karena di bagian atas candi terdapat susunan bata membentuk kelopak bunga teratai yang biasanya adalah tempat arca Buddha ditaruh. Dan ada sisa dari stuko atau pelapis berbahan kapur yang berwarna putih di bagian luar dinding candi. Bisa dibayangkan ketika dulu kompleks percandian utuh berdiri, bagaikan bunga teratai yang bermekaran dan bersinar-sinar karena pantulan cahaya di sekitar aliran Sungai Citarum. Sebagai bangsa yang mempunyai peradaban sejak ribuan tahun yang lalu, maka wajib melestarikan keberadaan situs sejarah ini. Karena keberadaan situs sejarah ini membuktikan bahwa bangsa ini bukanlah bangsa barbar yang tidak beradab dan terbelakang. Tapi situs kuno ini memberi kita informasi bahwa sejak ribuan tahun yang lalu, leluhur kita sudah berpengetahuan tinggi, bergaul dengan masyarakat internasional, struktur masyarakat yang tertata, dan ritual penyembahan terhadap Tuhan yang mencirikan sebuah kebudayaan yang beradab. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.